Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita kembali bertemu ya dalam pembelajaran fisika. Sebelumnya untuk memperlancar kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita bersama-sama memulai pembelajaran ini dengan doa. Ibu minta Naufal untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Pada Naufal, Ibu persilahkan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Naufal. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat. Meskipun kita masih daring anak-anak, Ibu harap kalian tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Selanjutnya, Ibu periksa dulu daftar hadirnya di Google Classroom ya. Nah, ketika pagi apa yang kalian rasakan? Dingin. Dingin, Bu. Dan kalau siang berhari kalian pas terik matahari apa rasanya? Panas, Bu. Kira sama panas itu apa? Suhu. Jadi dingin dan panas itu suhu. Kemudian mengukur suhu ini bisa menggunakan apa? Meter. Betul sekali. Oke, pintar ya. Kemudian Ira mau menampilkan gambar ini. Tahu anak-anak ini gambar apa? Termometer, Bu. Apa kira-kira alat ini? Untuk Ya, mengukur suhu. ada yang ya, betul sekali ya. Jadi termometer ini digunakan untuk mengukur suhu. Hari ini itu kita akan belajar materi suhu. Jadi harapannya belajar hari ini melalui percobaan ya, kalian dapat menganalisis hasil pengukuran suhu menggunakan termometer. Pada kegiatan ini, aku akan memberikan kalian masalah, kemudian kalian akan menganalisis masalah tersebut, kemudian kalian menyelesaikan LKPD. Kalian perhatikan gambar ini, gambar AC yang dinyalakan, kemudian ini gambar tugas mengecek orang yang sedang sakit. Nah, sekarang Ibu tanya, pernahkah kalian menyalakan AC? Ya, pernah ya. Kemudian pernah sakit anak-anak? Oke, pernah sakit ya. Sekarang Ibu tanya, saat menyalakan AC atau saat kalian sakit apa rasanya? Dingin. Ya, kalau AC-nya dinyalakan dingin, kalau lagi sakit rasanya ya, panas ya. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bu. Baiklah, pada video kali ini akan ditayangkan tentang percobaan suhu sederhana. Seperti yang telah kalian saksikan dari gambar yang Ibu tampilkan dari video tadi, kira-kira ada yang mau menyampaikan tanggapan nggak? Pada saat sedang sakit, lalu AC dinyalakan, itu terasa menggigil dan suhu sekitaran menjadi sangat dingin. Kalau pada saat dipindahkan tangannya dua-duanya ke suhu yang air keran itu, Masukkan ke air hangat, akan terasa dingin dan tangan yang sebelumnya dimasukkan ke air. ya. Oh ya, betul sekali ya. Nah, sekarang tanggapan-tanggapan itu kita simpan dulu ya anak-anak. Nanti akan kita lihat dari hasil pembelajaran kita hari ini, kira-kira betul nggak tanggapan-tanggapan yang kalian sampaikan itu. Ibu sudah membagikan LKPD pada kalian ya. Kalian melakukan percobaan dan yang tidak bisa melakukan percobaan kemarin, ada yang tidak hadir, memutar video ya. Ini ada link YouTube video yang percobaan kawan-kawannya kemarin. Di sini setelah kalian mengamati ini, di sini kalian Ibu minta merumuskan masalah ya, kemudian memberikan jawaban sementara. Dari sini kalian melakukan percobaan ya. Di sini silahkan kalian diskusi sambil literasi ya, boleh cari di Google, boleh buka materi ajar yang sudah Ibu bagikan, boleh di buku cetak. Kemudian sambil diskusi di grup WA-nya ya, untuk membahas ini konversi skala suhu ini. Silahkan Ibu berikan waktu ya. Udah, Bu. Tunggu semua ya anak-anak konversi skala suhu. Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Di tahap yang kelima ini menganalisis data ada kesulitan. Enggak, Bu. Nah, kemudian ini yang menguji pada aplikasi Fisik at School sudah bisa semua?
Saya? Oke. Bisa, Bu. Saya Bisa, Bu. menarik kesimpulan. Ada yang kesulitan menarik kesimpulan? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah berarti kita lanjut ke presentasi kalau gitu ya. Oke, Imam, Ibu persilahkan Imam. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil LKPD yang telah saya kerjakan. Di gambar pertama terdapat sebuah gambar AC dan yang kedua terdapat gambar orang yang sedang sakit dan dicek suhu tubuhnya menggunakan termometer. Dan untuk dalam video percobaan, yaitu percobaan untuk mengetahui suhu air panas, air dingin, serta air keran menggunakan tangan. Saya telah mendapatkan suhu Celcius pada air panas yaitu 70 derajat Celcius, air dingin 7 derajat Celcius, serta air keran yaitu 25 derajat Celcius. Air panas, air dingin, serta air keran dari derajat Celcius kita ubah ke skala Reaumur, Fahrenheit, serta Kelvin. Setelah saya melakukan percobaan pada aplikasi Physics at School, ternyata hasil perhitungan yang telah saya lakukan dengan hasil yang tertera pada aplikasi Physics at School menunjukkan hasil yang sama, akurat. Setelah saya mengerjakan LKPD ini, tertariklah beberapa kesimpulan, yaitu suhu merupakan ukuran kuantitatif terhadap temperatur panas dan dingin. Suhu juga dapat diukur dengan termometer. Suhu memiliki 4 skala. Yang pertama yaitu skala Celcius, skala Fahrenheit, skala Kelvin, serta skala Reaumur. Mengetahui 4 skala, kita juga mengetahui cara mengkonversikan suhu. Jika mengecek suhu terhadap air atau suatu benda menggunakan termometer, saat kita mengeceknya tidak boleh disentuh oleh tubuh karena suhu tubuh dapat mempengaruhi hasil dari suhu air atau suatu benda tersebut. Cara memegangnya dapat menggunakan sebuah perantara, yaitu menggunakan tali ataupun benang. Kesimpulan terakhir yaitu mengkonversikan suhu dapat juga menggunakan sebuah aplikasi, yaitu Physics at School, karena aplikasi tersebut dapat menunjukkan hasil yang akurat. Itulah hasil LKPD yang telah saya kerjakan. Saya Imam Al-Kindi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Imam, luar biasa anak-anak ya. Anak-anak, rekan kalian Imam sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya. Mungkin dari kalian itu ada hasil berbeda. Untuk yang hasilnya berbeda ya, dengan yang seperti dipaparkan teman kalian Imam, silahkan kalian diskusi di grup WA ya. Sepertinya kita lagi ya untuk presentasi. Ini sudah ada Fidela ya, sembari mendengarkan presentasi Fidela. Jika ada yang tidak sama presentasinya, silahkan diskusi. Oke, mana Fidela? Ya, Fidela Bu, ada? Ada. Silahkan Fidela presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidela Syarindafa akan mempresentasikan hasil LKPD yang telah saya kerjakan. Setelah saya mengamati 2 gambar dan mengamati video tersebut, saya dapat merumuskan masalah, yaitu apakah tangan dapat mengukur perbedaan antar kedua suhu tersebut? Jawaban saya adalah melakukan pengukuran suhu antara air dingin dengan panas menggunakan tangan adalah cara yang baik dan tepat. Akhir kesimpulan yang saya dapatkan adalah suhu adalah ukuran kuantitatif terhadap temperatur panas dan dingin. Alat ukur suhu adalah termometer. Lalu ada 4 skala suhu yaitu Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Di situ juga tertera cara mengkonversikan suhu. Selain dengan rumus, mengkonversikan suhu dapat menggunakan aplikasi Physics at School karena aplikasi tersebut dapat menunjukkan hasil konversi suhu yang akurat. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui suatu suhu zat dengan menggunakan alat termometer dan tidak semua zat memiliki suhu yang sama. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya anak-anak semua. Dari presentasi 2 kawan ini yang mewakili kalian semua, Ibu akan memberikan review atau penguatan ya berkenaan dengan hasil presentasi kawannya. Oke, biar kalian lebih paham lagi materi tentang suhu. Jadi review dari hasil presentasi kawan-kawannya tadi.
pengertian suhu, tingkat derajat panas suatu benda atau derajat panas atau dingin suatu benda. Kemudian ini alat ukur suhu. Nah tadi Fidela tadi sudah menyebut kulit itu dapat mengukur suhu secara akurat ya. Luruskan ya. Jadi memang kulit atau tangan kalau kita sakit sering mengukur suhu pakai tangan, atau pada percobaan yang tadi ya, tangannya dimasukkan ke air panas, ke air dingin, kemudian ke air keran. Nah itu dia mengukur suhunya pakai tangan ya, pakai kulit. Jadi dia merasa panas, merasa dingin, merasa hangat. Nah, kira-kira alat ukur mana yang paling tepat untuk mengukur suhu anak-anak? Termometer. Nah, jadi sebenarnya alat ukur suhu yang paling akurat, yang paling tepat itu adalah termometer. Meskipun kulit dan tangan itu bisa merasakan suhu, tapi kita tidak dapat menentukan kepastian dari ukuran suhu menggunakan kulit dan tangan. Jadi skala suhu itu ada 4 ya, ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan ada Kelvin. Nah ini juga Ibu perlu luruskan, perlu diingat untuk Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit ini ada derajatnya ya anak-anak. Jadi Kelvin itu tidak ada derajat ya. Meningkatkan pemahaman lagi, Ibu berikan contoh soal seperti ini pakai rumus yang sudah kalian temukan tadi dari hasil literasi dan diskusinya ya. Hasilnya 30 ya. Sekarang soal latihan. Hasilnya 160. Betul ya. Jadi jawabannya itu 160 ya. Nanti LKPD yang sudah kalian kerjakan anak-anak, LKPD-nya bagi ya. Nanti LKPD-nya silahkan ditutup, boleh di-scan boleh. Nah, kemudian nanti di-upload di sana karena Ibu nilai ya LKPD kalian tuh untuk penilaian keterampilan kalian. Kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran ini. Nah, ini kita sudah belajar apa aja, Nana? Pengertian suhu, Alat ukur Ya, suhu, sudah dapat pengertian suhu. cara mengkonversikan suhu, Dia ya, cara menggunakan Konversi suhu. kesimpulan kita ya untuk pembelajaran hari ini itu yang pertama pengertian suhu ya seperti yang kalian sampaikan tadi, kemudian seperti yang Ibu lihat di hasil diskusi kalian juga ya, ketika menggunakan termometer laboratorium itu kita tidak boleh memegang termometernya secara langsung dengan tangan karena tubuh kita itu ada suhunya, jadi nanti berpengaruh terhadap hasil pengukuran. Jadi kita harus memegangnya dengan perantara diberi tali atau benang pada termometernya. Jadi yang kita pegang adalah tali dan benangnya. Oke, itu kesimpulan kita hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami ya anak-anak. Ibu ucapan terima kasih ya dan selamat kepada yang sudah aktif hari ini. Banyak anak-anak yang belum aktif ya, yang masih diem, yang masih tidak berkomentar di grup WA. Harapan Ibu pada pertemuan selanjutnya bisa lebih aktif lagi ya anak-anak. Kalian selama proses pembelajaran ini tadi dari awal sampai akhir, Ibu sudah menilai sikap dan keterampilan kalian. Selanjutnya nanti Ibu akan menilai pengetahuan kalian ya, di mana tes pengetahuannya itu nanti Ibu berikan dalam bentuk soal pilihan ganda dan esai ya, yang nanti linknya Ibu berikan di Google Classroom. Setelah pembelajaran nanti itu masuknya pakai token ya, Ibu berikan token. Kalau nggak pakai token nanti nggak bisa masuk. Nanti dikerjakan itu ada batas waktu nak ya, nanti tolong sebelum jam 3 sore soal tes pengetahuan pilihan ganda dan esainya tolong dikerjakan ya. Ibu sudah bagikan materi aja yang dikerjakan soal-soalnya di sana untuk kalian latihan. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi pemuaian dan baca-baca dulu pada saat pembelajaran bisa aktif lagi ya, bisa lebih aktif lagi ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Silakan Fauzan, dipimpin doanya nak. Mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Fauzan ya. Oke, anak-anak tetap semangat, ingat diam di rumah ya, jangan kelayapan. Kalau mau keluar, jangan lupa pakai masker, kemudian jaga jarak, hindari kerumunan, rajin cuci tangan ya. Mudah-mudahan dengan melakukan itu, kita punya andil untuk memutus rantai COVID, jadi penyebaran COVID-nya bisa semakin berkurang, dan pandemi ini bisa berakhir ya, jadi kita bisa tetap buka ya. Terima kasih. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.